Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. InsyaAllah kayaknya kita sampai poin ke-14 dalam pertanyaan ini kayaknya. Apa sampai 13 ya? Ini tandanya tempat kamu benar Saiful? Ini punyamu ya belum? Sampai poin berapa tempat kamu? 15. Ya, ini bukunya orang misalnya. Sekarang poin 15, su'ila fadilatus syekh. 89. Oh, malah sudah sampai sini ya. Kita lanjutkan ya. Di sini dikatakan wa ansahu talibal ilmi aidan, dan aku memberikan nasihat juga kepada talibul ilmi alla yatasarra fil hukmi ala syai', jangan tergesa-gesa untuk menghukumi sesuatu. Ya, di sini memang penting sekali ya, jangan tergesa-gesa menghukumi atas sesuatu. Li'anna ba'da talabul ilmi al-mubtadi'in, karena kita jumpai sebagian para penuntut ilmu pemula, tajiduhu kita jumpai mereka yatasarra, mereka bercepat-cepat ya, mereka cepat-cepat, tergesa-gesa ini. Fil ifta, dalam memberikan fatwa. Wa fil ahkam, dan di dalam menjelaskan hukum-hukum. Wa rubbama yukhti al ulama al kibar, bahkan terkadang menyalahkan ulama kibar. Dia baru ngaji, ulama kibar sudah disalahkan, sudah disesatkan. Padahal dia baru ngaji, ulama kibar sudah disalahkan, sudah disesatkan. Wa huwa dunahum bikatsir, sedangkan dia itu levelnya ya jauh di bawahnya. Hatta inna ba'dhan nas yaqul, bahkan sebagian orang mengatakan nazartu syakhsan, aku melihat seseorang min talabatul ilmi, dari para penuntut ilmu al-mubtadi'in, pemula, faqultu lahu, ya, faqultu lahu, aku katakan padanya, inna hadza qaulul Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya ini adalah ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal. Faqal, kemudian dia mengatakan, wa mal Imam Ahmad bin Hanbal, lah siapa sih Imam Ahmad bin Hanbal gitu. Jadi tatkala ada orang ya, mungkin dia menghukumi satu perkara, kemudian sama Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dikatakan, ini loh pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian orang ini mengatakan, dah Imam Ahmad bin Hanbal itu siapa? Gitu. Jadi intinya meremehkan, menjatuhkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal yang berhujjah dengan Imam Ahmad bin Hanbal adalah Syekh Utsaimin, untuk memberikan penjelasan kepada thalabul ilmi. Ya, kepada Syekh Utsaiminnya ini sudah loncat, dilarikan ke Imam Ahmad bin Hanbal, diloncati lagi juga. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rajulun, Imam Ahmad itu ya tokoh. Wa nahnu rijalun, dan kami juga tokoh. Subhanallah, maksudnya Allah. Sahihun, Al-Imam Ahmad rajulun, benar memang Imam Ahmad itu seorang laki-laki. Wa anta rajulun, dan kamu adalah orang laki-laki. Fa antuma mustawiyani fi dzukurah, kamu sama dalam masalah sama-sama laki-laki. Amma fil ilmi, adapun dalam masalah ilmu, fa bainakuma farqun azim, adapun dalam masalah ilmu di antara kalian berdua terjadi perbedaan yang besar. Walaysa kullu rajulin rajulan, dan tidak bisa dan tidaklah
setiap orang laki-laki dikatakan sebagai tokoh binisbah lil ilmi, kalau disadarkan kepada ilmu. Kalau sama-sama laki-lakinya iya, tapi kalau kemudian dari sisi ilmu ya enggak setiap orang laki-laki itu berilmu. Memang intinya setelah ana amati ya, bagaimana diri kita di dalam menyikapi agama ini dan bagaimana tujuan kita di dalam beragama ini. Intinya itu. Ya kembali kepada pembahasan yang sangat dasar, yaitu niat dan tujuannya apa. Jadi ya dalam beragama bagaimana niat kita dan apa sih yang mau kita jalani. Karena kalau kita tidak memiliki semacam itu, sebagaimana kejadian-kejadian yang ada dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, ini banyak sekali sehingga ya masjid-masjid menjadi sepi ya. Masjid-masjid menjadi sepi karena memang yang dihajar itu masjid ya. Yang dihajar itu apa? Masjid, bukan tempat-tempat maksiat dan sebagainya ya. Masya Allah, ini satu hal yang terjadi ya. Al-hadirin azani wa azakumullah, minal muhim bi talibil ilmi al-mubtadi, dan dari perkara yang terpenting bagi para penuntut ilmu pemula, ala yakuna ya minal wa aqul, dan aku katakan, ini penjelasan Susaimin, in ala talibil ilmi ayakuna mutaaddiban, in ala talibil ilmi ayakuna mutaaddiban bit tawadhu wa adamul ijab bi nafsi fa ya'rifa qadra nafsihi. Aku katakan ya, hanyalah yang layak bagi para penuntut ilmu hendaknya dia mutaaddiban, yaitu beradab. Hendaknya bagi para talibul ilmi apa? Beradab. Pakai adab ini ya. Memang dalam dunia ilmi dengan dunia selain ilmu beda sekali. Misalnya dunia ilmu ya, tidak beradab. Tidak beradabnya kan biasanya ya seperti yang dicontohkan seperti ini. Ya. Seperti yang dicontohkan di sini. Ini tidak adabnya. Jadi tidak adabnya ini masuk dalam hal-hal hukum. Ya, hal-hal hukum yang ngeri sebenarnya kedudukannya secara syariat. Jadi thalabul ilmi pada posisi sangat mulia, tetapi tatkala dia tidak sesuai adabnya, maka dia juga berbahaya. Ya, berbahaya. Memang posisi seperti itu. Maka bagaimana dia biar tetap aman? Beradab. Bitawadhu, dengan rendah hati. Ya, dengan apa? Rendah hati. Ya, rendah hati dalam artian ya kita belum tahu banyak gitu. Jadi kita merangkum dan meneliti supaya lebih kaya lagi rangkuman kita tentang perkara yang banyak. Nah, setelah itu kita memilih mana yang paling tepatnya. Jadi tawadhu. Jadi tidak langsung menimbulkan perlawanan padahal dia tidak tahu. Wa adamul ijab, dan tidak sombong. Nah, ini kebanyakan apa? Sombong. Ya, bin nafsi, dengan jiwa. Ya. Wa ya'rifa qadra nafsi, dan tahu kadar dirinya sendiri. Berikutnya, minal muhim li talibil ilmi al-mubtadi, dan termasuk di perkara yang penting bagi penuntut ilmu yang pemula, alla yakuna katsiral muraja'ah. Ya. Li aqwalil ulama, li'annaka idza aktharat min muraja'atin li aqwalil ulama wa ja'alta tatalu al-mughni fil fiqhi li Ibnu Qudamah wal Majmu' li Nawawi wal kutub kabirah allati tadhkurul khilaf wa tunaqishu fa innaka tadayya. Ini Masya Allah ya, ternyata yang disebutkan oleh siapa itu? Oleh Syekh Utsaimin, talabul ilmi di sini adalah talabul ilmi yang tentunya sudah bisa membaca kitab. Coba bayangkan, kita bisa membaca kitab, sudah piawe ya menurut kita. Tapi dia masih dalam kategori talabul ilmi, coba bayangkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, alla yakuna katsiral murajaah, dia jangan terlalu banyak memurojaah. Jadi dia jangan terlalu banyak memurojaah, yaitu mengulang-ulang, mempelajari, meneliti li aqwalil ulama, dari pendapat-pendapat ulama.
li'annaka idza aktsarta min murajaah li aqwalil ulama, karena sesungguhnya apabila engkau memperbanyak murojaahmu terhadap pendapat-pendapat ulama, ya terlalu banyak murojaah pendapat-pendapat ulama, waja'alta tatalo, dan engkau menjadikan tatalo yaitu melihat-lihat, meneliti. Kitab Al-Mughni, kitab Mughni fil fiqh, dalam masalah fikih di Ibnu Qudamah, punya Ibnu Qudamah, wal Majmu', dan juga kitab Majmu' lin Nawawi, punya Imam Nawawi, wal Kutub al-Kabirah, dan kitab yang banyak, alladzi tadhkuru al-khilaf, yang menyebutkan khilaf, wa tunaqishuhu, dan meneliti mana yang benar mana yang salah, munaqasyah, ya, nikosh. Ya, nikosh itu artinya yaitu uji materi kebenaran. Ya, fa innaka tadayya, maka engkau akan tadayya, akan buang-buang waktu. Jadi kalau bagi para thalabul ilmi banyak membaca buku-buku besar, itu justru apa? Membuang-buang waktu, bayangkan. Nah, satu sisi yang lain, ini thalabul ilminya sudah bisa baca kitab gitu loh, bisa neliti, bayangkan. Itu pun sama Syekh Muhammad bin Saimin dibilang ini buang-buang waktu ini. Ya, ini yang kadang malah menjadi keliru dia dalam memutuskan hukum. Kemudian beliau mengatakan ibda awalan, mulailah pertama kali, kama qulna, sebagaimana yang kami katakan, bil mutun al mukhtasarah, dengan matan-matan yang ringkas, fasyai'an, sedikit demi sedikit, hatta tasilu ilal ghayah, sampai puncaknya. Jadi kesannya sederhana sekali, tetapi ini yang menghantarkan, sedikit demi sedikit sampai pada puncaknya. Wa ma an turida, dan wa amma an turida, dan apabila engkau menginginkan, antas ada asyajarata, ingin naik pohon, min furu'iha, adapun engkau ingin menaik pohon dari rantingnya, fahadha khata'un, ini keliru. Jadi kalau engkau ingin naik ke puncak sebuah pohon melalui rantingnya, ini keliru. Jadi kalau orang mau naik pohon, lewat mananya? Pangkalnya. Ya. Kalau lewat rantingnya bagaimana? Ya nggak mungkin, nggak bisa. Jadi kalau kita mau bisa sampai puncak pohon tersebut, dasar-dasarnya dikuasai. Dari tingkat dasar inilah kita apa? Kita mulai. Ya. Jadi memang kayak gitu, sabar, telaten. Memang kesannya mungkin remeh ya, tapi selamat. Kesannya remeh tapi apa? Selamat. Ternyata dalam segala hal seperti itu. Ini dalam bidang ilmu dari dasar baru naik. Dalam kehidupan juga dari dasar baru naik. Semuanya ya nanti akan sampai pada tingkatannya yang dia bisa naik. Berikutnya, su'ila fadilatul syekh, ditanya fadilatul syekh, ma tariqu talabul ilmi bi ikhtisar, jazakumullah khairan. Beliau ditanya, apakah metode bagi para talabul ilmi bi ikhtisar, dengan ikhtisar, dengan meringkas, jazakumullah khairan. Fa ajaba fadilatuhu, maka dijawab oleh fadilatul syekh biqalihi tariqatu talabul ilmi bi ikhtisar fi niqab. Sekarang dijawab oleh fadilatul syekh, metode mencari ilmu secara ringkas dengan poin-poinnya. Yang pertama, ihris ala hifdzi kitabillah. Yang pertama, jadi semangat menghafal Al-Quran. Ini pokok. Kalau kita ya semangat menghafal Al-Quran sama membuka terjemahannya, sambil lihat. Memang hafal Quran sama lihat terjemahannya ya waktunya lebih lama, memang lebih ya
lebih bulat-bulat gitu ya. Kemudian juga kalau setoran Al-Quran juga memang Masya Allah ya. Jadi antara setoran Al-Quran dengan membacakan Al-Quran tatkala menjadi imam ini beda. Kalau setoran Al-Quran itu kan perasaannya hanya nyetorkan, kayak orang guyur kan guyur. Nah, tatkala bisa setoran belum tentu bisa dipraktekkan tatkala jadi imam. Maka tatkala kita berusaha setorannya seperti kita tatkala jadi imam gitu ya, itu tentunya lebih berat gitu ya. Nah, tapi perlu dilatih pula. Karena tatkala orang sudah banyak hafalannya, ternyata tatkala ya dia harus menjadi imam, dia merasa kesukaran di situ. Lah, letak permasalahannya adalah caranya tadi. Memang nggak ada segala sesuatu dengan instan, itu nggak ada. Makanya lebih baik kelihatan nampak bodoh gitu ya, nampak sederhana, nampak kayak belum hebat, tapi tahapannya benar. Tapi tahapannya apa? Benar. Daripada nampak hebat, luar biasa, Masya Allah, ternyata hal-hal yang sangat sepele tidak mampu. Aduh, jatuh di situ dia. Ya, jatuh. Masya Allah. Jangan. Memang itulah kehidupan. Maka di sini beliau mengatakan menghafal Al-Quran. Wa ja'al laka kulla yawmin syai'an muayyanan. Jadikanlah dalam satu hari itu ada beberapa hafalan yang jelas yang didapat. Tuhafidhu ala qiraatihi. Engkau hafal sesuai dengan qiraahnya. Wal takun qiraataka bitadabburi wa tafham, dan supaya membacamu itu dengan tadabbur dan tafham. Masya Allah ya. Mungkin kalau orang hafal Quran dengan metode ini, dan metode lain mungkin sudah dapat 30 juz misalnya, dan metode ini mungkin bisa jadi baru 1 juz, 2 juz gitu. Tapi dia kuat nanti, di jiwa kuat, di jiwa. Memang di sini ya harus sabar. Wah, kok kenapa saya ketinggalan ya? Di sini dilatih apa? Wal takun qiraataka bitadabbur, dan jadilah baca Quranmu itu dengan tadabbur wa tafham, dan paham. Wa idza annat laka faidatan athna al-qiraah faqayyiduha. Dan apabila engkau melihat di dalam baca Al-Quran itu adanya faidah, diikat. Diikat memang paling enaknya ya pakai stabilo ya. Kalau pakai ditulis lagi kan kadang nggak telaten. Ya, jadi baca ada Qurannya, ada terjemahnya, ada bukunya kan kadang kurang telaten itu. Ya paling stabilo. Terus bacaannya ya seperti yang dijelaskan Syekh Tadabbur. Kita pahami maknanya. Masya Allah. Jadi sama-sama terjun ke Quran, beda-beda cara terjunnya, dan beda-beda pula hasilnya. Sama-sama terjun ke talabul ilmi, beda-beda caranya dan beda-beda pula hasilnya. Ya. Berikutnya, ilaha hadirin azza wa jazakumullah, yang kedua, ikhlas ala khifdi tayassara min sahihi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bersemangat atas menghafal dari apa yang mudah dari sahih sunnah Rasulullah SAW. Jadi menghafal hadis yang mudah. Di antaranya adalah hifdzu Umdatul Ahkam, yaitu menghafal kitab Umdatul Ahkam. Yang ketiga, ikhlas ala tarkis wa tsabar. Yang ketiga, ikhlas bersemangat ala tarkis, untuk fokus. Untuk apa? Fokus. Jadi fokus ini kata orang, katanya harga yang paling mahal. Ya. Kata orang ini, fokus itu ya, sesuatu yang paling mahal itu fokus. Karena dengan fokus itu bisa menghemat sekian banyak penghematan. Ya, misalnya orang dalam 1 tahun fokus, maka bisa loncat itu. Loncat, memang mau nggak mau harus fokus. Loncat. Jadi mungkin umumnya kalau nggak fokus ditempuh dalam tempo 5 tahun, fokus bisa jadi 1 tahun bisa. Cuman orang itu kan sukar mengalami fokus. Ya, fokus. Dan orang fokus itu biasanya mesti dia disiplin luar biasa.
Kenapa dia disiplin luar biasa tatkala fokus? Kalau nggak disiplin luar biasa berarti nggak fokus. Bisa jadi ngelindurnya pun pada perkara yang dia fokuskan. Seperti anak kecil ngelindurnya main-main gitu ya. Kenapa? Karena dia fokus dengan bermain-main. Maka dia kuat sekali bermain-main. Dari pagi sampai pagi lagi bisa. Karena fokus main anak kecil. Demikian juga orang tua. Orang tua kalau dalam bidang bekerja mengalahkan anak-anak muda dan sebagainya. Kenapa? Dia fokus. Ya, fokus ini fokus ya. Istilahnya borongan karo harian. Ya, Pak tolong pacul lagi satu subin. Harian apa borongan, Bu? Borongan. Ngger harian si sedina siki nyatakan dhuwur 50.000. Nek borongan ki nggak dipacul harian ya mungkin 5 dina apa kurang lebih lah satu subin. Nek borongan ya ono biar 5 kali berapa? 5 kali 50 berapa? 250. Nek borongan ya ono 300 ora apa-apa. Ya wis borongan bae lah. Daripada 5 dina urung mangane 5 dina dan sebagainya kan hitung-hitung lebih 300. Mungkin 5 dan sebagainya. Setelah diborongkan itu bisa jadi sehari selesai. Kenapa? Fokus. Ya, fokus. Sedina rampung gitu loh. Wah kayak anak tanggane anu njaluk di blonyoi awake Pak jare masuk. Engko kene lagi macul. Pakai anak anu tanggane anak iki dan sebagainya. Pokoknya ada ini dan itu dia mengatakan saya lagi urusan ini gitu loh. Itu namanya fokus. Sehari selesai gitu. Makanya ada ulama ya namanya Ibnu Mandah yang sering diceritakan itu kan ngajinya cuma 6 tahun ya. Itu tatkala pulang dia menjadi ulama besar. Kenapa? Sekian berita yang masuk ke dia dari keluarganya, dari temennya, semuanya itu nggak ada yang dia pedulikan. Karena dia lagi ngejar target, fokus itu. Tapi tatkala pulang dia dapat gitu loh. Makanya ini fokus. Ya pendampingan ya kepada siapa yang mau difokuskan itu lebih hemat. Tapi bukan berarti tatkala fokus itu menjadi sosok yang cuek, itu bukan. Ya tetap disalami assalamualaikum, kadang nanya. Ya tetap bergaul tapi tidak terlalu lama. Mungkin gimana teman-teman kabarnya 5 menit, 10 menit udah pergi. Pas bareng 5 menit, 10 menit udah pergi belajar lagi. Ya kadang cuma ke depan, keluar, lihat-lihat 5 menit, 3 menit, kembali lagi. Itu fokus namanya. Ya, karena tanpa bergaul kayak gitu juga kan jelek ya, karena kehidupan juga butuh bergaul, tetapi bukan berarti membuang fokus. Ihris ala tarkis wa thabat. Ya, semangatlah untuk fokus dan kokoh. Bihaits dari sisi la ta'khud al ilm, dari sisi tidak mengambil ilmu itu nutfan. Jadi orang nyimiti gitu. Min hadza syai'an, dengan secimit, min hadza syai'an dari sini secimit. Lianna hadza yudayyi waqtaka, karena ini apa? Menyia-nyiakan waktumu. Wa yatashattat dhuhnaka, maka konsenmu itu jadi buyar. Bahasa sekarang ini katanya apa? Buyar, bahasa saat ini apa? Ambiar ya. Nah ini banyak yang bilang ambiar, itu saya juga nggak tahu kok ambiar apa itu. Itu jadi tidak fokus, ambiar. Ambiar artinya apa, Sukirman? Apa? Nah, jadi misalnya mau belajar muyasar, fokus muyasar. Jadi misalnya kan mau hafal Quran ya, tapi dia lagi fokus muyasar. Ada Al-Qur'annya, ada muyasarnya, gitu. Kemana-mana ada muyasarnya. Lagi masak ada muyasarnya, lagi nyuci ada muyasarnya. Kemanapun dia membawa muyasarnya. Terus, ya bisa jadi sehari dia sampai 10 kali membaca muyasar. Pagi, siang, sore, malam, di pertengahan itu 5 menit, 10 menit terus gitu, diulang-ulang. Itu lebih cepat itu. Makanya ada seorang sahabat waktu itu dibutuhkan oleh Rasulullah untuk
penterjemah bahasa asing, apa bahasa Persia atau bahasa yang lain. Panggil sahabat itu, atau bahasa Romawi, ya Italia kan bahasa Italia. Ya, ternyata dia mempelajari selesai dalam tempo 1 pekan. Udah dia menjadi penterjemah. Ya, berarti kita fokus tadi. Ini saja yang bisa sampaikan, biar tidak terlalu lama, terlalu kepanjangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.